Nah, selanjutnya Pak Saman, silakan Prof. Samanhudi, langsung saja. Terima kasih. Jadi berapa terdampak? Sudah muncul materinya, Pak? Sudah. Sudah ya. Suara saya bisa didengar, Pak? Bisa Pak Saman. Mau nyanyi dulu Pak Saman? Suara yang sudah siap lagu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekjen FKPTPI yang pagi ini kali merangkap sebagai moderator. Saya hormati Bapak Sekretaris Sekjen KPTPI yang tadi sudah menyampaikan materi yang pertama, Pak Munsir, Pak Wardi, Ketua BKS FKPTPI wilayah Barat yang saya hormati, Sekjen senior yang hadir pada pagi hari ini, Bintoro dan Adat, dan Bapak Ibu anggota FKPTPI Sabang sampai Merauke yang saya hormati. Jadi mungkin kami hanya melengkapi, barangkali saya tidak membuat materi, tapi hanya menyampaikan poin-poin yang selama ini ramai diskusikan di media, berbagai media. Yang pertama, bahwa pandemi COVID-19 ini tentu akan mempengaruhi usaha pertanian kita, atau khususnya di bidang ketahanan pangan. Tadi Pak Wardi sudah menyampaikan bagaimana kuatnya bidang pertanian pada saat krisis moneter tahun 98, dan apakah pada kondisi COVID-19 ini pertanian juga masih bisa berdiri kokoh. Tadi di dalam diagram disampaikan bahwa pertanian memang salah satu mungkin nanti akan bisa eksis kembali ya setelah COVID ini, tapi setidaknya dalam jangka waktu yang pendek ini, di mana COVID masih menjadi sesuatu yang harus kita hadapi di saat yang pendek ini, tentu ini sangat ketahanan pangan kita, khususnya di samping terhadap ketersediaan juga terhadap distribusinya tadi. Saya juga menyampaikan juga bahwa FAO sudah memberikan peringatan kepada kita kemungkinan adanya krisis yang akan datang, sehingga mungkin kita masyarakat atau pada yang utama adalah bagaimana mengupayakan terjadinya atau dilakukannya upaya untuk melakukan diversifikasi pangan. Nah, ini menjadi penting karena pada saat ini kita mungkin kalau hanya terpanjang pada beras saja, maka walaupun mungkin di lokasi-lokasi tertentu beras tersebut tersedia, tetapi untuk lokasi-lokasi yang lain barangkali sudah mulai menipis karena distribusi menjadi ini yang mungkin perlu kita pikirkan, bahwa diversifikasi pangan untuk sumber-sumber pangan non beras ini menjadi penting pada saat ini. Yang kedua adalah intensifikasi pertanian. Nah, ini sesuatu yang mungkin banyak pihak atau diantara kita mungkin masih alergi barangkali mendengar istilah intensifikasi pertanian, karena dulu memang pernah moncer pada zamannya, dan waktu itu ternyata bisa mengantarkan Indonesia untuk mencapai swasembada beras. Nah, ini kalau ini bisa kita galakkan lagi, maka tentu akan berdampak terhadap peningkatan produksi pertanian. Kemudian
tentu meningkatkan budidaya pertanian. Ini banyak pihak, banyak ahli, terutama yang dari luar bidang pertanian pada saat ini, pada saat pandemi COVID ini beramai-ramai untuk menyarankan atau menganjurkan supaya setiap masyarakat menanam berbagai jenis tanaman apapun ya, dengan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar kita. Ini menunjukkan bahwa pentingnya produk pertanian, pentingnya pangan bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Kemudian memanfaatkan semua potensi lahan yang ada, lahan tidur, lahan yang ada di sekitar kita yang mungkin belum dimanfaatkan untuk ditanami apa saja ya, tentu sesuai dengan kondisi dan spesifikasi lokasi masing-masing sehingga bisa menghasilkan tambahan bagi pangan yang selama ini sudah dihasilkan oleh para petani. Kemudian mengembangkan bahan pangan spesifik lokasi. Nah, ini yang mungkin penting sehingga untuk mengatasi atau mengantisipasi terjadinya kelangkaan pangan akibat mungkin distribusi yang tidak lancar, mungkin transportasi yang terkendala tadi, mungkin pangan-pangan lokal yang bisa dikembangkan itu saya kira sangat baik untuk ke depan selalu dikembangkan. Kemudian kalau kita mengacu pada definisi dari food security ya, mungkin tidak hanya berpacu tidak hanya mengacu pada beras dan daging. Jadi food security itu ada meliputi ketersediaan, keterjangkauan ya, kemudian food nutrition ya, kemudian makanan sehat. Ini tidak hanya terdapat pada beras dan daging. Pada gizi seperti ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas tubuh, bahkan pangan yang berasal atau yang bersumber dari buah dan sayur itu menjadi sangat penting. Kalau kita hanya berpacu pada beras, maka kemungkinan pada suatu saat nanti terjadi stok yang menipis, maka kita akan kesulitan. Demikian juga pada daging, mungkin sekarang impor daging barangkali mengalami penurunan karena di daerah penyedia daging mungkin juga mengalami penurunan produksi, tetapi kalau kita mengandalkan peternakan dalam negeri maka ini juga menjadi kendala. Karena apa? Karena biaya produksi di dalam peternakan ini sudah sangat-sangat tinggi sehingga daging termasuk yang mahal untuk dijangkau oleh masyarakat. Sehingga kualitas buah dan sayur ini menjadi menjadi penting untuk dikembangkan. Jadi untuk terkait diversifikasi tadi, dulu kita pernah dikenalkan kepada mie instan, jadi diversifikasinya kepada ke mie. Jadi ini sesuatu yang mungkin sekarang kita rasakan efeknya bahwa masyarakat suaranya hilang. Pak Samanhudi suaranya hilang, Pak. oh iya ya. Ya sekarang ada. Coba Pak Saman. Belum ya Pak? Sudah Pak, monggo. Sudah masuk? Sudah. Oke. Tadi dari mana Pak inputnya ya? Baru saja Bapak. Oh, baru saja. Oke, saya lanjutkan kalau gitu. Jadi kalau kita mengikuti dari Bulog misalkan bahwa disampaikan stok pangan kita saat ini mungkin aman sampai Agustus ya, tapi ini juga ada masalah ya, yaitu terutama untuk pendistribusiannya.
di mana ketika walaupun bahan pangan mungkin diprioritaskan, tetapi barangkali ketersediaan alat angkut dan sebagainya ini menjadi berkurang, sehingga ini tentu menjadi mengurangi kelancaran distribusi dari bahan pangan tersebut ini yang sampai Agustus. Iya Pak, kembali. Bilang, belum masuk juga ya? Sudah Pak, sudah bagus Pak. Ini sudah ada yang bisa mendengar itu Pak? Bisa Pak, udah bagus. Bisa ya, oke. Ya, bagus. Ya. Bagus Prof. Kemudian ini kondisi sampai Agustus, paling tidak sampai Agustus demikian ya, terkendala dengan distribusi, walaupun mungkin di suatu lokasi ketersediaan cukup tinggi, tetapi barangkali untuk antisipasi ke depan mungkin lokasi tertentu ini perlu waspada untuk kelangkaan ini. Kemudian setelah Agustus, nah ini kendalanya kalau memang nanti mudah-mudahan COVID sudah berhenti setelah Agustus, kendalanya bukan pada distribusi karena transportasi sudah lancar, tetapi mungkin kendalanya bisa berada pada produksi. Kenapa? Karena pada saat ini mungkin petani tadi produksinya rendah, kemudian kelancaran di dalam pemasaran menurun, sehingga penghasilan petani menurun, sehingga modal untuk menanam kembali pada musim tanam berikutnya itu akan menjadi kendala dalam mereka melakukan produksi. Ini hal-hal yang mungkin perlu kita antisipasi juga, bahwa setelah Agustus nanti kemungkinan masih paling tidak satu musim itu produksi mungkin belum setinggi kemarin-kemarin. Permasalahan saat ini sebenarnya bukan pada aspek teknologi ya, tapi ya kembali ke ke sosial budaya masyarakat ya, bagaimana para kehidupan para petani, bagaimana interaksi dengan lingkungannya, bagaimana kebiasaan petani saat ini yang mungkin itu perlu pemahaman, sehingga bagaimana mereka memulai untuk meningkatkan produksinya itu lebih bervariasi. Kemudian mungkin juga perlu saran ke pemerintah, sebagaimana Pak Wardi tadi menyampaikan. Jadi karena ini kondisi yang tidak normal, pertanian, dan sebagainya, sehingga mereka bisa melaksanakan usahanya dengan cukup. Kemudian menjamin harga pasar ini yang juga pemerintah harus turun tangan. Kenapa? Karena yang terjadi selama ini kan, ketika panen raya datang, produk melimpah, harga menjadi murah, itu akan terjadi selalu terus. Nah, pada saat ini misalkan contohnya, panen, tetapi bagaimana pembeli yang berkurang tadi karena transportasinya mungkin berkurang, dia menjual lagi mungkin juga terkendala, sehingga tidak banyak yang membeli. Dan walaupun mungkin Bulog sudah melakukan operasi ke bawah untuk membeli gabah petani, tetapi saya yakin kemampuan Bulog untuk masuk ke seluruh Nusantara juga terbatas. Ini tentu menjadi masukan juga, bagaimana pemerintah bisa turun tangan untuk menjamin harga stabil di tingkat petani. Kemudian insentif bagi petani. Insentif bagi petani ini mungkin bisa karena ini adalah kondisi yang tidak normal. Katakanlah misalkan petani mendapat bantuan mungkin kemarin sudah dimulai dengan pembebasan biaya listrik misalkan untuk yang harganya rendah. Tetapi bisa ada jalan lain, misalkan pembebasan pajak bumi dan bangunan, pajak sawah dan sebagainya. Ini sesuatu yang mungkin pemerintah berikan. Kemudian ada upaya lain lagi, misalkan memberikan asuransi pertanian, karena dalam kondisi yang normal ketidakpastian
petani bisa menghasilkan dengan baik, ya ini bisa sehingga ketika ini betul-betul gagal akan merugi. Kemudian kalau kita mengarah ke swasembada pangan misalkan, jadi apa yang bisa dilakukan, salah satunya adalah menggunakan bioteknologi hutan. Tapi ini kami masyarakat Indonesia sepertinya belum bisa menerima sepenuhnya kata-kata pertemuan hasil bioteknologi, atau mungkin kemudian pihak masih alergi mendengar produk-produk pertanian, sehingga saya yakin hal ini akan bisa dilakukan secara sepenuhnya. Yang kedua adalah lahan baru. Kemarin Pak Presiden baru saja menginstruksikan BUMN membuka lahan baru, tapi ini juga perlu dilakukan hati-hati ya, berdasar pengalaman beberapa kali membuka lahan baru ini tidak berhasil, dan pada saat ini kelihatannya arahnya untuk diarahkan ke lahan-lahan yang basah, termasuk lahan gambut. Nah ini tentu juga memerlukan penanganan khusus yang yang spesifik, sehingga bagaimana lahan yang dibuka itu betul-betul bisa dimanfaatkan, bisa ditanami dan bisa menghasilkan, sehingga jangan sampai terulang lagi ya, mengulang-ulang kesalahan yang sama, menanam modal yang sebesar-besarnya untuk pembukaan lahan baru, tetapi akhirnya mangga dan tidak bisa ditanami apa-apa. Nah ini saya kira hal-hal yang perlu pemikiran, masukan, dan mungkin pemikiran-pemikiran dari para ahli di perguruan tinggi pertanian untuk memberikan masukan ke pemerintah supaya langkah-langkah yang ditempuh itu menjadi tepat tercapai dan bisa mengatasi kaitannya dengan ketahanan pangan di Indonesia ini. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu poin-poin yang bisa kami sampaikan, mungkin selebihnya nanti bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Samanhudi, Bapak Ibu. Ini 3 pemantik diskusi sudah menyampaikan materinya. Namun sebelum saya buka ke Bapak Ibu, saya mohon ini ada Pak Sekjen Senior 2 hadir, Prof. Suntoro, mungkin bisa menyampaikan pendapatnya, kemudian nanti Pak Ajat. Monggo, Prof. Suntoro dulu, kami persilakan Prof. Suntoro. Halo Prof. Lumayan lah. Sedang nyanyi ya? Sudah Halo, masuk? Halo Prof. Sudah masuk? Sudah? Sudah, silakan. Halo? Pak, silakan. Sudah? Sudah? Halo, halo? Sudah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, ini kesempatan yang baik sekali kita bisa bertemu bersama. Dari keterangan dari 3 Suaranya hilang ya. Hilang lagi suaranya Pak Suntoro. Gimana? Suara Bagus. hilang, Pak. Halo, halo. Oh ya, ada. Halo? Ya, dengar. Dengar toh? Ya. Jadi yang perlu kita perhatikan yaitu terkait dengan masalah komoditas impor. Ini tentunya ini suatu hal yang perlu, dan ini kemungkinan juga akan terancam, yaitu kita kekurangan ya, krisis ya. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan masalah yang perlu diwaspadai, mungkin sekarang belum, karena kita kaitannya dengan masalah padi. Kita masih pada MT2 itu masih ada cadangan ya. Namun malah justru dampak daripada sekarang itu akan terasa sekitar besok Januari Februari itu akan terjadi, yaitu kekurangan yang sangat besar ya, karena pada MT3-nya ini agak terganggu.
Kemudian yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wardi tadi, memang ini ujian bagi pertanian dan pertanian telah teruji, bahwa pertanian itu selalu sektor yang paling bisa paling bertahan, ya. Karena sektor industri yaitu perakitan tentunya ini akan hancur, ya. Namun yang perlu kita kembangkan ke depan yang terkait dengan masalah industrialisasi pertanian. Ini sangat penting sekali. Kemudian menandaskan juga kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wardi tadi yang ke depan, dan ini memang baru tren-trennya ya dalam kondisi yang semacam ini. Ini memang sebenarnya kalau kita ambil hikmahnya, ini juga merupakan ujian daripada kita semuanya. Jadi agribisnis berbasis online ini adalah sangat-sangat penting, dan ini ternyata sekarang itu agribisnis secara online ini sangat bagus. Bahkan kita saja di rumah kita mencari sayur dan lain sebagainya, yaitu bisa lancar. Jelas guys suara saya? Jelas Pak. Iya. Ya, ini Pak Sekjen tadi mengingatkan, saya itu di rumah ini buat Mars FKP-TPI. Mungkin nanti kita lihat sederhananya dulu. Jadi besok mungkin paduan suara bagus. Kita sampaikan sedikit. Perguruan tinggi pertanian kita untuk Indonesia, berjuang mendidik generasi bangsa, panggilan negeri. Tridharma telah memanggil semua, majukan negara, untuk membangun pertanian jaya, makmur sentosa. Bersatu bersama perguruan kita, bangun negara, kemakmuran bangsa tujuan utama, adil makmur nan jaya. Itu Mars dari buatan saya. Siap. Mungkin kalau Loknas dilombakan Prof. Nanti kalau Loknas kita nyanyikan paduan suara. Saya rasa bagus. Saya rasa demikian. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih Prof. Suntoro atas sharingnya. Kemudian juga usulan untuk Mars FKP-TPI. Nanti kita siapkan tadi yang disampaikan Prof. Suntoro, saya kira bagus. Nanti tinggal kita berlatih. Ya, saya kira terima kasih Prof. Suntoro. Untuk berikutnya kesempatan saya berikan kepada Pak Ajat. Monggo Pak Ajat.